Selamat sore, kita kembali di KPA Online Tamarin dengan saya Obesya Nipara dan kita akan membahas Alkitab lebih dalam lagi. Khususnya kali ini lebih praktikal, lebih praktis, yaitu adalah tentang pertumbuhan orang Kristen. Bagaimanakah rupa pertumbuhan orang Kristen? Bagaimana caranya bertumbuh? Nah, itu yang akan kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Nah, sebelum kita mulai, kita awali dengan doa ya. Kita tunduk kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk sampai hari yang Kau berikan kepada kami untuk digunakan mempelajari firman-Mu ya Bapa. Berkatilah supaya kami mengerti bagaimana cara kami bertumbuh di dalam Kau, supaya kami bisa menjadi umat-Mu yang bisa lebih banyak menolong dan bekerja lebih keras bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baiklah, jadi kita akan membahas tentang pertumbuhan orang Kristen. Nah, ini akan saya bagi, sebenarnya tetap dalam satu sesi, tapi saya bilang ada dua bentuk pertumbuhan itu sendiri. Nah, bagaimana kita sendiri bertumbuh, dan bagaimana kita membantu sesama kita yang Kristen atau orang lain supaya bertumbuh juga bersama kita. Dan nanti ketika kita pelajari, ternyata dua hal itu sangat erat hubungannya. Bagaimana kita bertumbuh, dan bagaimana kita membuat orang bertumbuh di dalam iman. Nah, untuk itu kita bisa buka dalam kitab Yohanes ya, dalam kitab Yohanes pasal yang ke-21. Ini sebenarnya salah satu cerita yang sangat populer, yang ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apa engkau mengasihi aku? Nah, ini sudah banyak pembahasannya dan banyak interpretasinya, tapi mungkin ada sebagian dari kita banyak belum mengerti satu perbedaan kecil yang terdapat di dalam perbincangan antara Yesus dan Petrus. Apalagi dalam bahasa Indonesia, kata yang digunakan itu tidak sesuai dengan bahasa aslinya. Nah, kita buka Yohanes pasal 21. Ya, ini dari ayat 15 ya, terkait gembalakanlah domba-dombaku. Kita buka Yohanes pasal 21 ayat 15. Dikatakan, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lanjut, ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dan nanti ini masih diulang untuk yang ketiga kali di ayat berikutnya. Tapi saya stop di sini karena saya ingin membahas kata gembalakanlah domba-dombaku. Memang ini nanti diulang 3 kali, tapi sebenarnya 3-3-nya itu berbeda katanya. Kalau dalam bahasa Indonesia, baik dari 15, 16, dan 17, katanya digunakan sama, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi kalau saudara nanti bisa punya Alkitab bahasa Inggris misalnya, akan dilihat bagaimana bahwa bahasa aslinya itu berbeda sehingga diterjemahkan sedikit berbeda. Jadi kalau saudara baca di ayat 15, ketika dikatakan kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku, yang kata yang digunakan adalah feed my lambs. Feed my lambs artinya apa? Berikanlah makanan kepada domba, betul, tapi lambs itu adalah anak domba. Berarti domba yang masih kecil. Jadi kalau domba yang masih kecil, beri makan. Seperti itu, jadi feed my lambs. Berikanlah makan kepada domba-domba kecilku. Kira-kira seperti itu kalau diterjemahkan dengan lebih akurat. Sedangkan di ayat 16, kalau saudara baca, di sini dikatakan apa? Yesus juga berkata, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, ini Bapak benar. Gembalakanlah domba-dombaku. Atau kalau bahasa Inggrisnya, contohnya bakal diterjemahkan sebagai tend my sheep. Apa perbedaan antara beri makan dengan gembalakan? Nah, itu yang harus dipelajari. Lalu yang kedua, apa bedanya antara lamb dengan sheep? Nah, tadi saya sudah jelaskan bedanya adalah kalau lamb itu artinya anak domba atau domba yang masih kecil. Sedangkan sheep adalah domba yang, ya intinya domba, tapi biasanya mengartikan juga domba dewasa. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya, kita sedang membahas tentang pertumbuhan orang Kristen. Nah, di sini kita melihat dua bentuk, yang satu masih domba kecil dan yang sudah menjadi domba yang besar. Kepada yang kecil dibilang beri makan. Tapi kepada domba yang besar dikatakan gembalakan. Apa bedanya? Apa gembalakan tidak memberi makan juga? Gembalakan juga memberi makan. Tapi perbedaannya adalah kalau beri makan biasanya maksudnya di dalam kandang, masih kecil, masih itu, jadi belum bisa pergi jauh-jauh, misalnya dibantu diberi makan.
Tapi kalau gembalakan adalah domba itu sudah dewasa, sudah kuat, dibawa keluar ke padang rumput untuk diberi makan. Jadi ada perbedaan perlakuan antara anak domba atau domba yang masih kecil dengan domba yang sudah besar. Jadi bagi saudara yang sudah lebih kuat imannya atau mungkin sudah lebih baik spiritualnya, ada dua cara membantu orang yang belum bertumbuh. Harus dilihat apakah ia diberi makan langsung, istilahnya disuapin, berarti dia masih domba kecil, atau ia digembalakan, yakni dibimbing ke padang rumput dan biarkan mereka mencari makan di sana. Nah, ini perbedaan yang sangat penting, baik apabila saudara adalah domba itu ataupun apabila saudara adalah gembala. Nah, untuk mengerti ini, kita lebih dalam, kita coba buka ke 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3. Nah, di sini dikatakan jenis makanan yang berbeda ya. Ini tentang perselisihan, tapi kita baca 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3 dikatakan, "Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi." Kata Paulus ya. Ulang lagi ya. "Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus." Jadi manusia yang duniawi adalah yang belum dewasa dalam Kristus. Lalu ayat 2, "Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya." Jadi buat yang masih duniawi, masih yang belum dewasa dalam Kristus, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya bahkan dibilang masih anak-anak atau masih bayi dalam Kristus, diberikannya susu. "Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya." Ya, jadi ada beda perlakuan antara yang masih istilah bayi dalam Kristus atau belum dewasa dan dengan yang sudah dewasa, yang sudah rohani. Ayat 3 lagi ya, "Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi?" Nah, jadi buat yang masih hidup duniawi, meskipun sudah Kristen, mungkin istilahnya kalau sekarang udah dibaptis jadi orang Kristen, tapi kehidupannya masih duniawi, ada perselisihan, iri hati, contohnya itu ya, bisa banyak yang lainnya juga. Berarti ia masih adalah apa? Anak-anak kecil di dalam Kristus. Belum bertumbuh, belum rohani. Dan untuk mereka diberikan susu, bukan makanan keras. Menarik ya. Jadi secara analogi kita jelas ya, susu untuk bayi misalnya kan, makanan keras untuk yang udah lebih dewasa gitu ya. Nah, tapi buat lebih jelas, kita buka Ibrani pasal 5. Di situ akan menjelaskan lagi perbedaan antara susu dan makanan keras. Karena penting ya, untuk seorang bertumbuh adalah dia harus susu dulu, lalu makanan keras, baru betul-betul dewasa sekali gitu. Pertumbuhannya jadi ada beberapa tahap ya, masih infan, masih bayi, kasihlah susu, beri makan susu. Lalu kasih makan keras, lalu betul-betul dia dewasa yang sempurna. Nah, kita jadi tadi saya katakan kita ke Ibrani pasal yang kelima. Kita baca dari ayat 12 ya, sampai 14. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. "Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajaran. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat." Jadi sekali lagi di sini ada konsep susu dan makanan keras. Susu untuk yang masih kecil dan makanan keras untuk yang dewasa. Nah, di sini bedanya apa? Di sini dibilang kalau yang makanan keras, ayat 14 ya, untuk orang dewasa, karena mereka mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Membedakan yang baik dari yang jahat maksudnya adalah punya hikmat. Nah, jadi itu bedanya. Nah, jadi bagaimana supaya yang masih kecil itu bisa bertumbuh? Kasih susu dulu. Sudah dewasa, sudah berhikmat, nanti makanan keras. Nah, ini menarik ya. Tapi yang kedua, yang juga menarik dari ayat yang barusan saya baca, tadi dibilang ayat 12 adalah, "Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, tapi masih harus diajarin."
Jadi masih harus diajari, itu maksudnya berarti masih anak kecil. Dari sudut waktu, misalnya kamu udah jadi pengajar, maksudnya berarti sudah dewasa. Jadi yang dewasa seharusnya sudah bisa mengajarkan. Apa yang diajarkan tentu kalau dari konteksnya adalah mengajarkan tentang kebenaran. Kebenaran yang lebih sulit dipahami bahkan. Makanya perlu hikmat membedakan yang benar, yang baik daripada yang jahat ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi kalau kita teliti lebih lanjut lagi untuk perbedaan antara susu dan makanan keras, bedanya apa sih? Apa bedanya susu dan makanan keras? Kenapa kalau bayi itu masih minumnya susu? Karena susu itu, khususnya ASI gitu ya, itu lebih mudah dicerna oleh bayi, oleh anak kecil. Siapa yang mencerna lebih dulu? Dari mana datangnya susu? Dari ibu. Jadi ibu atau orang tua istilahnya, ibu itu memakan makanan keras dan ia menghasilkan susu dan diberikanlah kepada sang anak. Nah, jadi itulah bedanya makanan keras dan susu. Berarti makanan itu kita bisa juga artikan, berarti adalah apa? Mempelajari firman Tuhan. Ya, bahwa firman Tuhan itu adalah roti ya. Dan Yesus juga adalah roti hidup. Tapi intinya adalah makanan itu bisa diartikan adalah firman Tuhan. Jadi ketika seorang itu membaca firman Tuhan sendiri, berarti ia sudah lebih dewasa, sudah makan makanan keras. Tapi tentu mesti sudah sampai level dewasa tertentu ya. Nah, tapi kalau ia sudah lama, dibilang dari segi waktu ya, mesti udah jadi pengajar, tapi masih belum. Berarti ya masih hanya datang ke gereja, mendengarkan pendeta saja, dan sudah, dia nggak belajar Alkitab lagi sendiri. Itu masih kecil. Karena ia mengandalkan pendeta yang makan makanan keras, lalu diberikanlah kepada pendengar, kepada mereka, dalam bentuk susu. Nah itulah mendapat susu. Dan kalau saudara itu dapatnya susu terus, kalau masih baru, masih anak kecil, tidak apa, betul loh, buat bertumbuh, masih kecil minumnya susu. Baru dibaptis, tentu, dengarkanlah khotbah-khotbah pendeta, sangat bagus. Tapi kalau saudara dari segi waktu mesti sudah mulai dewasa, tapi masih minum susu terus, masih tidak mau baca Alkitab sendiri, maunya hanya dengerin khotbah, dan itu khotbah umum, bukan yang pendalaman gitu ya. Itu berarti dapatnya susu terus. Saudara bayangkan, apabila bayi, dari sisi waktu dia mesti sudah mulai dewasa, masih dikasih susu aja, apakah dia akan bertumbuh? Tidak akan. Tidak akan. Jadi kalau mau bertumbuh, harus apa? Harus makan makanan keras. Bukan lagi ya di dalam kandang dan diberikan asupan makanan begitu saja, tapi sudah harus belajar untuk mendengar suara gembala dan keluar makan di padang rumput. Itu ya tadi diajarkan kepada Petrus, kalau yang masih kecil kamu kasih makan, betul. Tapi kalau untuk yang sudah besar, kamu gembalakan. Nah, jadi kalau saudara adalah domba, nah jadi harus siap untuk digembalakan ke padang rumput, cari makan sendiri, tapi dalam bimbingan tetapnya. Bukan akhirnya cari makan sendiri, ngaco kemana, akhirnya nyasar, hilang bahkan ya. Jangan sampai seperti itu juga. Tapi intinya adalah mesti padang rumput. Dan seperti apakah domba itu ketika digembalakan ke padang rumput? Nah, ini kita baca dalam Mazmur 23 ya. Jadi ini ayat yang sangat terkenal, pasal yang sangat terkenal. Mazmur pasal yang ke-23. Tuhan gembalaku yang baik ya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi di mana sang domba itu makan dan minum? Apakah di dalam kandang? Tidak ya. Ini digembalakan. Karena Tuhan itu adalah gembala yang baik. Jadi digembalakan berarti dibawa ke padang rumput, dibawa ke air. Bukan di kandang aja. Cuma tunggu disuapin. Tidak akan besar itu. Namanya istilah dimanjain terus gitu kan. Nggak bisa. Mesti keluar. Dan harus apa? Ikut seolah-olah menghadapi bahaya yang sebenarnya tidak bahaya karena ada gembala di situ ya. Dikatakan apa? Ayat 3, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Berarti ikut dalam tuntunan gembala. Masih dalam jalur yang benar, dari jalan yang benar juga. Tapi nanti makan sendiri, pelajari firman Tuhan sendiri. Nah, resikonya apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang hibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, dan seterusnya ya. Jadi apa? Melewati lembah kekelaman, tapi tidak takut bahaya, karena dibimbing oleh gembala. Tapi tetap makannya di luar, tidak santai-santai di dalam kandang saja. Bahkan dibilang di sini seolah diberikan makan itu di hadapan musuh. Musuh untuk domba apa sih? Serigala, di luar. Jadi di hadapan serigala, aku tetap bisa makan rumput.
bisa termakan firman Tuhan. Kenapa? Karena ada gembala yang menjaga aku. Jadi makannya itu adalah makan sendiri dengan bimbingan tentunya ya. Jadi bukan asal-asal baca Alkitab terus interpretasi seenaknya, bukan seperti itu. Tetap dalam jalur yang benar, dalam koridor yang benar, tetapi tetap dipimpin oleh gembala, tapi belajar Alkitab itu sendiri. Itulah makanya dalam, mungkin kita nggak cukup waktu, tapi di Yohanes 10, dikatakan bahwa gembala itu apa? Membawa domba itu keluar. Ya, seringkali diartikan Yohanes 10 ketika Yesus mengatakan aku gembala yang baik, akulah gerbang pintu itu. Seringkali diartikan yang berarti semua mesti masuk ke dalam kandang. Tapi nanti saudara coba baca bahwa itu apa? Dibawa keluar ke padang rumput. Ya, mungkin saya bacakan satu ayat saja ya, tidak apa juga. Yohanes pasal 10. Kita bisa baca dalam ayat 9 ya misalnya. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi apa? Dibawa keluar oleh gembala untuk makan padang rumput. Tidak santai-santai dalam kandang. Harus dewasa, mencari makan sendiri. Nah, bagaimanakah seorang itu bisa mendapatkan makanan itu? Yesus adalah roti hidup. Bagaimana mendapatkan roti hidup itu? Bagaimana belajar firman Tuhan itu sendiri? Nah, ini yang menarik ya. Seringkali banyak orang berkata, saya baca firman Tuhan tapi saya nggak ngerti-ngerti. Gimana saya supaya ngerti baca firman Tuhan ini? Nah, ini menarik karena ada satu perumpamaan tentang roti. Kita buka Lukas pasal 11. Kita buka Lukas pasal 11. Ini supaya saudara bisa mengerti bagaimana saudara bisa mendapatkan atau memakan roti itu. Meskipun saudara kelihatannya tidak punya roti. Kita buka Lukas pasal 11. Dari ayat 5 ya. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Jadi singkat cerita, perumpamaan ini mengatakan adalah saudara misalnya kedatangan seorang tamu ya, tengah malam, tapi saudara tidak punya apa-apa untuk diberikan. Bahkan jelas secara tidak langsung dikatakan bahwa roti pun dia tidak punya, karena untuk menyuguhkan roti, dia harus minta ke tetangganya lagi. Nah, jadi apa artinya? Bagaimana dia mendapatkan roti? Dia datang ke tetangganya, dia ketuk, tolong. Nah, berarti pertama yang belajar adalah, kalau saya tidak mempunyai roti, pertama kerendahan hati. Siap minta bantuan orang lain. Oh, saya nggak ngerti ayat ini. Datang ke pendeta misalnya. Pendeta, tolong jelaskan kepada saya. Atau nggak mesti pendeta, siapapun, tua-tua gereja. Nah, lalu yang kedua apa? Dia datang, terus mengetuk. Meskipun dibilang, saya udah capek, udah tidur. Tetangganya bilang gitu kan. Terus ketuk. Akhirnya, dapat juga kan. Dan yang menarik dari ayat ini adalah ketika dikatakan jumlah roti yang diberikan. Kalau kita baca, di sini disebutkan, ayatnya yang kita baca lagi ya. Nah, ayat 5 ya. Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Lalu dibilang nanti kan diberikan sesuai yang diperlukan kan. Jadi akhirnya apa? Dia dapat 3 roti. Kan tamunya 1. Berarti kalau ada 3 roti, ini secara simbolis mengatakan 1 rotinya itu buat sang tamu, dan dia sendiri bahkan dapat 2 roti. Padahal awalnya dia punya roti sama sekali nggak punya. Jadi ini artinya apa sih dalam perumpamaan ini? Jadi ketika ada orang datang kepada kita, dan itu istilah tamu. Tamu berarti kan bukan dari daerah kita gitu kan. Anggaplah yang non-Kristen, atau mungkin yang bukan denominasi saudara misalnya. Datang dan bertanya tentang firman Tuhan. Nah, mungkin saudara kali ini saat itu tidak mempunyai firman Tuhan untuk dibagikan atau untuk menjelaskan. Nah, harus punya kerendahan hati untuk minta. Dan minta itu nggak mesti tadi kepada pendeta dan tua-tua saja, tapi mintalah kepada Tuhan. Ketika saudara meminta kepada Tuhan, roti itu akan diberikan untuk saudara bagikan dan bahkan untuk saudara sendiri. Jadi seringkali, termasuk dalam pengalaman saya pribadi, ketika saya tidak mengerti baca satu perikop, saya nggak ngerti. Tapi ketika ada orang yang tanya, saya akan mempelajarinya dan tiba-tiba akhirnya saya menjadi mengerti. Dan itu berguna buat yang bertanya dan juga berguna kepada diri sendiri. Nah, itulah ketika kita mulai apa? Bekerja dan mencari makan sendiri.
Nah, itu ya. Jadi adalah mengajarkan kepada orang lain. Makanya tadi kita baca di Ibrani 5 dikatakan harusnya saudara sudah menjadi pengajar. Jadi dengan kita memaksakan diri dan dengan percaya kepada Tuhan dan gembala ya, untuk mengajarkan atau memberikan firman Tuhan kepada orang lain, disitulah saudara akan mendapatkan pengertian. Dan di situ saudara akan bertumbuh. Jadi itulah sebabnya orang Kristen itu disuruh menginjil. Karena dengan menginjil, sang penginjil akan mengerti lebih banyak tentang Alkitab. Tapi kalau dia tidak menginjil, dia mau rajin baca Alkitab tiap hari, belum tentu ngerti Alkitab kalau tidak pernah dibagikan kepada orang lain. Tapi dengan memiliki keinginan untuk membagi firman Tuhan kepada orang lain, nah, pengertian akan firman Tuhan itu akan diberikan kepada saudara. Makanya kalau kita baca lanjut di Lukas pasal 11, intinya kan dikatakan apa? Oleh karena itu, ayat 9 ya, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, mintanya minta apa? Singkat cerita, kalau di Lukas lebih jelas daripada di Matius ya. Di ayat 13 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi minta Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Di Yohanes 16 ya disebut itu. Akan bawa kepada kebenaran. Minta Roh Kudus. Kalau di Matius memang kelihatannya nggak jelas ya, cuma minta ketuk. Tapi apa yang diminta? Kalau di Matius, karena kalau dibaca lebih dalam ke atasnya, mintanya apa? Dalam doa Bapa kami. Meminta apa? Berikanlah apa? Roti. Ya. Itu roti. Jadi roti memang bisa diartikan roti artinya makanan secara literal, tapi secara figuratifnya mintalah roti. Roti apa? Firman Tuhan tadi. Pengertian akan firman Tuhan. Atau kalau di Lukas jelas ya, mintalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang akan bawa kepada kebenaran, ada di Yohanes pasal 16. Dan kebenaran itu siapa sih? Yesus mengatakan dirinya lah kebenaran. Maka itu juga di Yohanes pasal 17 ayat 3 dikatakan apa? Inilah hidup yang kekal itu. Kita buka saja ya. Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi pengenalan akan Tuhan itu juga adalah kehidupan yang kekal. Dan pengenalan akan Tuhan itu adalah dengan makan roti hidup itu, Yesus. Nah, roti juga melambangkan firman Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita baca, ini untuk menutup ya, di Mazmur pasal 1 dikatakan apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Berarti apa? Bertumbuh. Berbuah. Berbuah artinya apa? Membagikan kepada orang lain juga. Hanya satu kuncinya tadi. Apa? Merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan. Tapi tadi ya, kalau nggak ngerti gimana? Kalau nggak ngerti, minta kepada Tuhan. Jangan karena nggak ngerti, saya nggak mau deh, takut, saya takut keluar. Enggak ya. Kalau sudah waktunya untuk saudara, sudah waktunya sudah besar maksudnya, harus bersiap menjadi pengajar, menjadi penginjil, sehingga apa? Harus makan rumput itu sendiri dan menyediakan susu bagi yang masih kecil. Jangan saudara sudah besar tapi masih minum susu, tidak akan tumbuh dan tidak akan menghasilkan buah. Kalau sudah dewasa tapi masih minum susu. Seperti itu ya. Jadi singkat cerita, renungkan firman Tuhan, minta kepada Tuhan artinya, cukup rendah hati untuk minta bantuan orang lain juga mengartikan kepada saudara, tapi yang paling utama adalah menginjil. Apabila saudara siap menginjil, pasti pengertian akan firman Tuhan itu akan dibukakan kepada saudara. Dan disitulah nanti pada waktunya, pada musimnya, saudara akan berbuah dan buahnya banyak. Puji Tuhan ya. Baiklah, itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami sudah selayaknya bertumbuh dan tidak hanya diam saja, tidak hanya tinggal menjadi anak kecil, tapi mulai bertumbuh menjadi dewasa dan memakan makanan yang keras. Dan jadilah gembala kami yang baik ya Bapa, dan pimpin kami terus untuk ke padang rumput yang hijau, air yang tenang, dan segarkan jiwa kami, supaya kami bisa juga menyegarkan jiwa orang lain yang datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baiklah, sampai jumpa dalam sesi yang berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.